Tujuan pembelajaran kita untuk menelaah dan memahami bahasa jurnalistik televisi. Televisi merupakan media yang efektif dan berpengaruh dibandingkan dengan media yang lainnya, karena merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologial, dan dimensi dramatikal. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, terlebih dahulu mari kita melihat karakteristik dari jurnalistik secara umum. Pertama adalah publisitas. Maksudnya bahwa jurnalistik atau media massa itu ditujukan untuk konsumsi publik secara umum dan luas. Karya jurnalistik itu disampaikan secara umum kepada publik melampaui segala sekat. Media televisi dapat dinikmati oleh publik secara umum dan bebas. Yang kedua adalah universalitas. Maksudnya bahwa pesan yang disampaikan dalam jurnalistik atau media massa tersebut bersifat umum karena bersangkutan dengan aneka aspek atau persoalan kehidupan yang muncul. Periodisitas maksudnya menunjuk pada keberkalaan dari sebuah media massa yang hadir di hadapan publik, dan ini bersifat tidak dapat dipaksakan untuk hadir secara periodik tersebut. Kontinuitas menunjuk pada kelangsungan sebuah media massa hadir di hadapan publik. Sebuah surat kabar harian jadi harus hadir setiap hari kepada publik, atau mingguan misalnya harus hadir secara kontinu setiap minggu. Dan terakhir adalah aktualitas, artinya harus hadir dengan hal-hal yang bersifat baru. Televisi adalah media audiovisual atau media pandang dengar. Pemirsa memandang gambar dan mendengarkan narasi. Penyiar membacakan narasi untuk pemirsa. Jadi penyiar, presenter atau reporter seolah tengah bercakap-cakap dengan pemirsa. Maka harus menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan atau kalimat tutur dalam berita televisi yang dibuat. Bahasa yang digunakan dalam jurnalistik televisi adalah bahasa tutur, sebab hubungan penyiar dan pemirsa adalah hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Televisi merupakan produk teknologi yang menyampaikan pesan dalam bentuk audiovisual, gerak, termasuk pesan berita. Merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologi, dan dimensi dramatikal. Verbal berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat, efektif. Visual lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, hidup, memikat. Teknologi berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh pesawat televisi penerima. Dan dramatikal artinya bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatikal yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan. Jurnalistik televisi merupakan paduan media komunikasi gambar dan suara. Maka cara pengumpulan data media televisi harus selalu ada di tempat kejadian untuk mengambil gambar. Dalam hal tertentu, gambar mendominasi siaran. Seringkali sebuah berita cukup disajikan dengan kata pengantar singkat penyiar, lalu diikuti dengan tayangan gambar atau video. Jurnalis juga menulis berdasarkan gambar atau bertutur tentang gambar. Ada 3 aktivitas pokok dalam proses produksinya. News gathering yaitu pengumpulan bahan berita terutama gambar atau video. News producing, proses produksi memadukan suara, gambar, dan naskah. News presenting, menyajikan atau menayangkan berita. Jurnalistik TV harus menggunakan bahasa tutur, bahasa gambar, menuliskan tentang gambar dan atau melaporkan tentang gambar. Penggunaan bahasa tutur harus benar-benar sinkron antara gambar dan kata-kata dan atau kalimat. Sekarang mari kita melihat kelebihan atau keunggulan dari jurnalistik TV ini, yaitu dapat menyajikan berita dengan menampilkan pendapat narasumber secara langsung, orisinil, lalu menyajikan berita dalam format audiovisual, video, lebih memberi warna terhadap berita yang disajikan,
dan mengutamakan gambar atau peristiwa yang direkam oleh kamera sehingga lebih dapat dipahami dan tidak monoton. Secara khusus, jurnalistik televisi mempunyai karakteristik yaitu lebih bersifat audio, mendengarkan dan visual melihat, sehingga dapat dilihat dan didengar sekaligus oleh audiens dan penonton. Gambar sangat penting. Untuk itu para wartawan dan reporter televisi yang ingin membagikan berita harus menggunakan gambar agar terbukti kebenarannya. Kebanyakan berita yang disiarkan di televisi hanya sekilas, karena jika berulang pada audiens dan penonton akan bosan. Jadi akan terdengar seperti berita yang sudah basi. Terlihat seperti yang paling rumit dibandingkan dengan yang lainnya sebab melibatkan banyak orang seperti produser, wartawan, jurnalis, dan reporter. Selain itu, peralatan yang digunakan juga lebih banyak. Penyebaran berita jurnalis televisi bisa dikatakan lebih luas karena bisa dilihat dan didengar oleh siapa saja, sehingga bersifat global. Bahasa televisi dirancang secara teknis untuk memadukan gambar, kata-kata, dan suara sekaligus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, lahirlah beberapa kaidah bahasa televisi, yaitu menggunakan gaya bahasa ringan dan sederhana, menggunakan bahasa tutur, penggunaan kata sesuai konteks berita, menghindari ungkapan bias, hiperbol, dan bombastis, serta menghindari istilah teknis atau asing. Baik, demikian pembahasan kita tentang bahasa jurnalistik televisi. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.